Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila berujuk Proses lahirnya Pancasila berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh pihak Jepang yang saat itu terdesak dalam Perang Pasifik. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan dan membentuk lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi kritis tersebut, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Pembentukan badan tersebut bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia Merdeka. BPUPKI diresmikan pada 29 April 1945 sekaligus dibentuknya panitia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjo Diningrat. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chosanian Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin dan Soekarno menyampaikan usulan mereka. Puncaknya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarahnya yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah usulan dari berbagai tokoh berkumpul, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan ulang dan menyusun naskah dasar negara secara sistematis. Panitia ini kemudian menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang di dalamnya termuat 5 sila dasar negara, termasuk sila pertama dengan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, Panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan struktur pemerintahan. Hari pertama sidang, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting. Dan pada hari kedua sidang, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Meskipun pada kenyataannya setelah kemerdekaan, Malaya, Borneo Utara, dan Timor Portugis tidak termasuk dalam wilayah Indonesia karena memutuskan membentuk negara sendiri. Setelah sidang kedua selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, sedangkan Jepang menyebutnya Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus, rumusan dasar negara kembali dibahas dalam sidang PPKI melalui musyawarah dan mufakat demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa yang baru merdeka, terutama dari keberatan perwakilan wilayah Indonesia Timur atas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. Akhirnya disepakati perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan penyesuaian tersebut, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menandai kelahiran ideologi dan falsafah hidup bangsa. Dalam sidang ini pula disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dan pada akhirnya, tanggal 22 Agustus 1945, PPKI secara resmi dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas untuk membantu Presiden. Perlu diingat bahwa Pancasila lahir melalui perjalanan dan perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita sebagai dasar negara dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh melupakan perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan nilai-nilai luhur Pancasila. 5 sila dalam Pancasila merupakan kesepakatan final yang mengakomodasi berbagai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan menjaga dan menerapkan Pancasila, kita menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan membangun Indonesia sesuai cita-cita kita semua. Pelajaran utama dari proses lahirnya Pancasila adalah tentang musyawarah dan kompromi yang luar biasa di tengah perbedaan. Para pendiri bangsa dengan latar belakang agama,
suku dan ideologi yang sangat beragam, mampu duduk bersama dan mencapai kesepakatan final demi persatuan Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan golongan. Nilai tertinggi yang dapat diambil adalah semangat persatuan dalam keberagaman dan kebijaksanaan dalam bermufakat untuk menemukan titik tengah terbaik.